Oke, welcome back with Semi Yeay. Boken. Yeay. Hello Welcome guys. back. Guys, gua sekarang mau nanya lagi. Ini kemarin kita udah ketemu alasan mereka mau bikin podcast Semi Boken. Udah kunjungin website mereka belum? Udah mereka punya ini. Mereka ada di Anchor dan Spotify. Betul kan? Betul banget. Nah, sekarang kita mau dengerin nih tips and tricks bagaimana menjadi seorang apa tuh namanya tuh ya? Podcaster. Podcaster. Gokil ya. Siapa yang mau jawab? Oke, rode podcaster mahal tuh. Kalau ya dari gue kali ya mungkin ya. Nah, gimana Mi? Tips and tricks jadi podcaster emang awalnya kalau menurut gue emang awalnya niat dulu ya pasti ya. Emang kan Betul kita banget. mau bikin niat kan. Oke, gitu kan. Kayak ini kita awalnya juga sebetulnya buat have fun aja, tapi ya kita kerjain aja dulu. Siapa tahu ke depannya ada yang lebih bagus, bisa lebih bagus lagi atau bisa dapat artis yang lebih bagus atau dapat guest yang terkenal. Jadi menurut gitu lu kan. nggak bagus sebenarnya berarti? Kita ini masih pemula sih. Udah bagus. Kita ini udah bagus. Tapi mungkin bisa lebih bagus lagi ke depannya gitu kan, lebih paling bagus lagi. Terus sama kalau apa ya, tips and tricks itu kalau misalnya nggak usah mikirin peralatan yang heboh-heboh dulu lah, pokoknya yang ada aja dulu gitu kan. Kayak misalnya lu cuma punya headset dengan mic, asal lu bisa ngerekam. Mic-nya juga ala kadarnya oke-oke aja gitu. Atau nggak perlu headphone yang gede-gede gitu kan. Atau lu nggak itu lu gede tapi iya. Ini lu kecil nih gini dong ya. Yang bawa fisik Iya, ya. oke. Oh iya. Ampun. Ini beda ya. Waduh. Enggak, jadi pokoknya kalau untuk podcast itu emang kalau mau coba langsung dengan alat seadanya juga nggak masalah. Nggak perlu beli mic yang keren-keren, nggak perlu beli laptop yang mahal-mahal atau bisa apa, yang penting lu punya headset gitu kan, atau lu punya HP cuma buat ngerekam suara gitu kan. Ya udah gitu aja. Terus misalnya Zoom gitu kan, Zoom kan juga bisa gratis kan gitu kan, bisa ngajak interview apa segala macam gitu kan. Terus habis itu cari nama yang catchy kali ya, atau yang nama judulnya atau nama kalian? Nama podcast. Judul sama podcastnya gitu kan. Judul podcastnya kayak kita mungkin semi boken gitu kan. Iya. Atau cari yang kalau buat lebih catchy lagi, cari yang namanya lucu-lucu gitu kan. Iya. Lucita Luna. Misalnya apa tuh? Semifinal tuh kan. Gitu kan. Semi boken semifinal. Kayak kalau misalnya pada denger podcast kita tuh, kita sempat wawancara salah satu podcaster yang udah senior, Daniel itu, dia punya podcast namanya Diaspora Clustery. Ada nama keren tapi ada nama kampungnya. Nah, itu kalau digabungin biasanya Diffusion tuh akhirnya catchy gitu. diffusion. Biasanya catchy. Yoi. Gitu. Tapi itu pakai namanya Papa Sensei yang artinya om-om. Nah, itu dia tuh. Kalau apa sama sensei ya? Papa Sensei yang lahir dahulu. Oh, om-om berarti kan gitu. Atau emang kalau misalnya namanya biasa-biasa aja atau standar atau mungkin absurd ya nggak sebetulnya nggak masalah. Yang penting lu ada konsepnya, ada artinya gitu. Kayak lu nanya, kayak kemarin kan ditanya semi boken apa sih? Oke, kita tahu ini artinya begini gitu kan. Dari nama itu jadi tujuan buat kita juga. Kita mau ngebahas apa sih gitu kan. Betul. Kayak Papa Sensei pasti bahas di Jepangan kan ya. Kalian saya boken pokoknya berisik ya gitu kemarin ya. Iya, berisik gitu berisik kan. Pokoknya. Berisik ngomongin macam-macam semi gitu kan. Kadang Jepang juga, kadang apa gitu yang setengah-setengah gitu pokoknya. Kadang itu, kadang ini. Pokoknya mulai aja dulu kayak iklan di TV itu. Maaf ya, kami nggak di-endorse untuk kali ini. Tapi kalau mau endorse silakan hubungi kami. Kami menerima kok masukan. Oke. Ya itu dari gue sih tips triknya. Pokoknya mulai aja dulu. Terus yang penting ada niat, peralatannya juga seadanya aja, sama mikirin mungkin yang satu yang perlu dipikirin yang nama podcastnya aja yang. Nama podcast. Oke, mungkin gue mau nanya ke Samuel yang ganteng dan diem-diem. Kalau nentuin topik gimana sih caranya? Karena kan orang mikirnya, gue mau ngomongin apa? Podcast tuh panjang, coba bisa 30 menit sampai 1 jam. Mau ngomongin apa? Bagaimana cara nentuin topik yang menarik? Kalau nentuin topik menarik, sebenarnya semua tergantung dari kita dulu sih. Apa sih konsep yang mau dibicarain hari ini ya? Pokoknya kita tuangin dulu aja. Terus juga mungkin paling enggak coba diobrolin dulu sama yang narasumber yang mau kita omongin. Apa sih yang mau kita bahas? Iya. Settingan dong. Contoh konsepnya misalnya kayak enggak sih. Enggak. Bukan settingan. Kayak misalnya jangan marah, emosi bisa emosi. Sampai emosi. Poin-poinnya itu kan. Poin-poin gitu.
Nah, ya pokoknya tentuin aja dulu siapa narasumbernya, terus apa yang bagus dari narasumber itu, yaitu yang kita ulek-ulek gitu lah. Iya. Mantap. Jadi paling nggak kita biasanya ini dulu, meeting berempat dulu. Baru abis itu kita langsung bahas. Kalau untuk topiknya mau ini deal, oke, we got this, langsung kita sikat. Entah mau pakai narasumber atau kita berempat aja yang bergibah, ya that's it. Sebenarnya gue pikir tadi awalnya tuh boken kalian tuh mau kayak ngeboken gitu, jadi kayak banyolan sebenarnya gue pikir awalnya tuh. Tapi ternyata sebetulnya boken itu petualangan dari mungkin boken orang-orang yang boken. Petualangan orang Jadi atau petualangan kita sendiri gitu kan. Jadi petualangan kita nanya interview orang lain, jadi tentang pengalaman orang lain atau mungkin pengalaman kita sendiri gitu kan. Nah iya. Ibarat kata nongkrong lah ya, nongkrong hangout bareng, sambil ngobrol, gibah. Gibah dilarang Pengen agama, banget tapi gibah. gibah memang paling enak sih sebenarnya menurut gue. Gibah itu nikmat, Pak. Oke. Nah, kedua keterbatasan alat nih. Kayak tadi kalian selama ini katanya pakai HP ya? Gue lihat ya, gue denger ya katanya. Padahal kan kalian tempatnya beda-beda ya. Gimana tuh nyamainnya? Apanya nyamain? Buat editnya gitu maksudnya. Iya, nyamain waktunya juga kan mungkin sulit ya, gue rasa. Kalau kayak gitu biasanya kita planning dulu. Ya emang gitu sih, kalau sebelum mulai itu kita planning dulu bisanya pada kapan gitu kan. Habis itu jam berapa nih? Bisanya emang gitu. kita kalau ngerekord malam sih juga. Emang yang pas lagi pada bisa-bisanya gitu kan. Dan biasanya weekend, jadi biasanya yang Jam pas 9 lagi lebih sibuk tepatnya. gitu kan. Atau nggak jam 7. Dan dengan keadaannya ya udah seadanya. Biasanya sih Samuel pakai HP terus kan. Iya. Ya udah di situ ya udah Samuel. rekam aja gitu. Cuman ya nanti tinggal dari editnya biasanya gue yang edit, ya tinggal gue silent dikit gitu kalau ada musik. Kebetulan sih kita juga pakai mic juga gitu kan. Kita beli mic kan gitu. Fahmi Ken gitu juga beli mic gitu. Cuman ya kalau lagi buru-buru gitu ya pakai HP aja gitu. Yang penting suaranya jelas gitu kan. Bagus. Nah, kalau menurut Ken sendiri gimana Ken? Lu dari tadi diem doang Ken, jangan main bola terus Ken. Iya nih. Iya, katanya main bola mulu nih. Swiss wanita Itali ini gue pengen lihat gue. Main bola mulu nih. Main bola nih. Apa tuh? Apa Ken? Tujuannya Ken, karena ini di podcastnya selalu diakhiri dengan kata-kata bijak dari Ken. Mari kita dengarkan. Tuh dia tuh. Nah, ini sebuah poin. Biasanya di ada podcast quote-nya kita nih. tuh suka ada quote-quote nampol gitu tuh. Kita sebetulnya juga bingung Ken itu dapat quote itu dari mana. Lu belum tahu dimatiin, dia cari Google dulu tuh abis itu. Enggak, Atau Yo, mungkin Ken, dari silakan, pemikiran langsung. Jadi Bikin sendiri. Ya, kan bener gue bilang. Mantap. jadi di dalam podcast kan gue selalu bikin quote kan ya, biar Iya. orang-orang bisa mendengar quote itu jadi wah keren juga nih quote nih, bisa juga dari dari gue Ngambil bisa ngikutin intisari. orang kan. No. Gue pengen sedih loh, mendingan air mata gue. Belum. Belum. The Mastiff dong berartinya. Lu Buset. ada quote gak Ken buat ini nih, buat Papa Sensei nih? Ada quote gak Ken buat Papa Sensei? Ada quote gak buat Papa Nah, Iya, Sensei? ada quote kan nih. Ada Ken? nggak nih? Buat Bapak saya. Bentar, gue di note banyak ya, di note nih. Anjir, Oh, di note ya. gue kesana kayak berdosa nih. Sangat kreatif Boleh, Pak, nih. ya Allah sih. Aduh. Jadi Ken tuh tiap mendapatkan inspirasi tuh, nah dia note tuh langsung catat gitu. ya Iya, gue banyak biasanya kalau- inspirasi, banyak. Itu kayak Iya, jadi mau Ken iya. Susei, kamu kelebihan kamu apa? Saya banyak kekurangan, tapi apapun yang saya tanyakan saya catat di dalam note katanya gitu. Biasa ini kan Ken ini kan itu manusia senja gitu kan. Jadi puitis gitu. Yoi. Ada quote. Wah. Gitu. Ya, Tiap hari lagu ini semua isinya. Ya, gue Ya, baru oke. dapat tentang harapan ya. Seseorang yang kibo moteru ne. Bu, Jadi- Apa? Ada quote-nya. Berat deh. Nih dia. Berat nih makanya fukai. Apa deh? 今は希望も持っていい。すごく小さくて遠い希望だけど、今度はそれに迎える正しい手順がある。 Oh, gila Pokai. Oke, artinya
Artinya, hah? Artinya? Artinya. Tuh panjang. Seorang yang mempunyai Artinya. impian walaupun sekarang terlihat Iya. jauh dan Hmm. kecil, tapi begitu pertemuan berikutnya akan tercapai dengan jelas ya. Iya, Nah, iya. itu. maksud gua begitu tadi. Maksudnya gini, nggak apa-apa Iya. memiliki harapan sekarang meskipun Hmm. harapannya sangat kecil dan jauh, tapi kita masih bisa melakukan sesuatu dengan itu. Itu tuh adalah hal kecil harapan itu. Gini. Itu menjadi harapan Best. buat kita semua. Ini yang bikin Pasti rumah ini di Semi Bekasi nih, semangat taman nih. harapan indah nih pas ini. Geblek. Pamulang gua, rumah gua. Duh, Ya rawan macet begitulah lagi. Semi Boken. Kita berisik Iya, aja ngapain jadi, macam-macam. tidak hanya Jepang aja, pasti Indonesia gua pasti ada banyak malah. Oh Jadi- mantap. Jadi jangan lupa Hmm. subscribe, kamu pergi ke Spotify kamu atau ke Anchor kamu dan cari Semi Boken. Jangan lupa subscribe mereka dan nonton podcast mereka karena Follow. mereka luar Iya. biasa menurut gue. Follow ya. Terima Ya, kasih. linknya. Follow. Ya. Ya. Linknya tulis Follownya, di bawah. linknya nanti ada di bawah. ketik Mana soalnya. linknya? Ya, kyo wa kokomae desu. Otsukare sama desu. Hai, Otsukare sama sama desu. desu. Arigatou gozaimashita. Masa.